warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Bersama saya Yeni Marlinda dari SMA Al Istiqomah dan rekan saya Rika Krisnatilova dari SMA Negeri 2 Pasaman. Dan selanjutnya Susi Haryanti dari SDN 01 Pasaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat dan baik. Ibu Rika bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Baiklah Bu Susi, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching sekitar 5-10 menit. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu Susi bagaimana kegiatan coaching akan berlangsung. Di sini nanti saya akan mengamati coach dan coaching sesuai dengan instrumen yang telah ada. Apakah Ibu Susi nanti melakukannya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu Susi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Dan selanjutnya saya akan melihat respon dari si coach ini atas pertanyaan yang Ibu Susi ajukan. Nah, baiklah Ibu Susi, nanti ketika coaching berlangsung, Ibu Susi jangan lupa menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu Susi, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu Susi, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu Susi ingin mengembangkan kompetensi present, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Bu Susi maksimalkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya maksimalkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi present dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang bagaimana yang Ibu Susi inginkan? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bu Susi, demikian kegiatan pra-observasi kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Susi nanti melakukan coaching bersama coachingnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Susi. Selamat siang Bu Linda, apa kabarnya Bu? selamat siang Bu Susi, alhamdulillah kabarnya baik. Bu Susi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu Linda, saya dengar Bu Linda ada yang ingin disampaikan. Ada apa ya? Iya Bu, benar ada yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Linda sampaikan? Begini Bu Susi, sebenarnya ini terkait dengan guru-guru di sekolah. Saya lihat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam melaksanakan proses pembelajaran bersama siswa. Yang mana saya lihat guru-guru ini masih menggunakan metode lama seperti ceramah, kemudian tidak memberikan media pembelajaran yang bervariatif atau yang menarik bagi siswanya, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman ini tidak terlaksana di sekolah saya. Baiklah Bu Linda, saya garis bawahi. Berarti permasalahannya adalah bahwa tidak adanya pembelajaran yang bervariatif yang dilakukan oleh guru-guru di tempat Bu Linda mengajar. Iya Bu, betul. Ini tidak adanya bervariatif, kemudian media pembelajaran yang masih lama yang dipakai di sekolah saya. Baik Bu Linda, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Linda ingin dapatkan? Dari percakapan kita pada hari ini, saya menginginkan nanti di sekolah saya adanya perubahan dalam proses pembelajaran maupun penyampaian materi pembelajaran di kelas. Perubahan apa yang ingin Ibu Linda lihat atau dapatkan? Yang pertama, saya ingin melihat adanya perubahan dalam proses pembelajaran
yang mana nanti anak-anak di dalam kelas itu merasa nyaman dan mudah untuk mengerti, memahami pembelajaran. Dengan salah satunya mungkin adalah dengan media pembelajaran yang bagus, yang menarik, dan juga metode pembelajaran yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti secara idealnya Bu Linda menginginkan keberagaman dari metode di dalam pembelajaran ya Bu. Jadi di sekolah Ibu Linda sekarang ini berada di level berapa menurut Bu Linda? Menurut saya di sekolah saya pada tahap ini itu berada di level 5 karena masih banyaknya guru-guru senior yang tidak memahami IT sehingga mereka tidak menggunakan IT itu secara maksimal dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pada saat sekarang ini di level berapa Bu Linda bisa meningkatkan supaya bisa melihat adanya perubahan? Menurut saya pada saat ini mungkin saya bisa meningkatkan itu di level 7. Mungkin ketika dari level 5 ke level 7 bisa dilihat adanya perubahan karena seperti yang saya katakan tadi masih banyaknya guru-guru senior yang belum terlalu menguasai IT. Jadi berada di level 7 ya. Jadi usaha apa yang akan Ibu Linda lakukan supaya adanya perubahan? Salah satu usaha yang akan saya lakukan itu adalah monitoring, kemudian pendampingan individu antara saya dan juga rekan saya secara face to face, secara bergantian. Apakah ada strategi lain yang Ibu Linda lakukan supaya nyaman dalam menyampaikannya? Mungkin strateginya adalah dengan berkonsultasi dengan pihak sekolah dan juga wakil kurikulum sehingga nanti bagaimana caranya kita bisa membuat workshop atau pelatihan yang mana tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Berarti Bu Linda merencanakan monitoring ya. Jadi pelatihan atau workshop dari ketiga rencana ini yang mana secepatnya yang akan Ibu Linda realisasikan? Sepertinya yang secepatnya akan saya realisasikan itu adalah monitoring karena dalam bentuk pelatihan atau workshop itu membutuhkan waktu, kemudian juga biaya dan dengan persiapan yang tidak sebentar. Apakah Bu Linda pada saat ini butuh bantuan siapa? Untuk mempersiapkan ini, untuk membuat suatu perubahan, saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah dan juga kepada rekan sejawat dan guru-guru yang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT. Baiklah Bu Linda, percakapan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan berbincang di lain waktu ya Bu. Ya, baiklah Bu Susi, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya sama-sama Bu Linda. Baiklah Bu Susi, setelah selesai coaching tadi saya mengamati ada beberapa hal yang sudah Ibu Susi lakukan. Di sini ingin saya tanyakan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang terkait. Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi yaitu dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sebagai observer sudah melihat bahwa Ibu sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, tanggung jawab. Nah, Ibu di sini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan melalui kegiatan coaching? Yang ingin saya lakukan lagi, yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu dengan memahami proses alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih mudah lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Susi, alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bu Susi hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Baiklah Bu Rika, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menginformasikan kepada Bu Rika bahwasanya nanti Bu Rika akan melaksanakan coaching yang mana dalam melaksanakan coaching tersebut coach bersama coachee harus melakukan coachingnya menurut alur tirta
Kemudian dalam melaksanakan coachingnya nanti jangan lupa memakai prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya kepada Bu Rika, kompetensi apa yang ingin Bu Rika kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu antara present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, berarti Bu Rika memberikan pertanyaan yang berbobot, present, kemudian mendengarkan aktif. Baiklah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Rika kembangkan secara spesifik dalam observasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Rika, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Rika dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach saya nantinya akan mendapatkan solusi dari permasalahannya dan kemudian menemukan langkah-langkah apa yang harus dilaksanakannya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Ya, baiklah Bu Rika, demikianlah ya Bu Rika observasi kita hari ini. Silakan Bu Rika melakukan coachingnya bersama dengan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Susi atas waktunya. Sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum Bu Linda, selamat siang Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rika, alhamdulillah kabar baik. Bu Rika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Baiklah Bu Linda, pada siang ini kita akan melaksanakan coaching sekitar 10 sampai 15 menit. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Apakah Bu Linda sudah menentukan pembahasan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini? Iya Bu Rika, saya sudah menentukan apa yang ingin saya sampaikan sama Bu Rika pada siang ini. Bolehkah saya tahu apa permasalahan yang Bu Linda hadapi? Begini Bu Rika, akhir-akhir ini saya melihat bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas, tidak hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia saja, di rata-rata pada mata pelajaran lainnya anak-anak saya kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berarti siswa-siswa Ibu kurang bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa-siswa Ibu tersebut? Yang pertama kali mungkin saya akan memahami individu masing-masing siswa saya yang memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran yang kurang termotivasi sepertinya. Kemudian juga saya akan melibatkan siswa saya dalam proses pembelajaran dalam menetapkan tujuan-tujuan yang akan kami capai nanti dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali ya Bu Linda. Ada lagi yang ingin Ibu Linda lakukan? Saya akan memfasilitasi murid saya dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan saya. Mungkin rekan-rekan saya nanti juga mempunyai solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa saya. Iya. Kalau kita lihat ya Bu Linda, dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa guru-guru Bu Linda di sekolah? Saya kira itu ada di posisi 7 Bu Rika. Apakah Ibu Linda ada ingin berusaha untuk menaikkan posisi dari 7 menjadi 8 atau 9? Saya akan mencoba dari skala 1 sampai 10. Sekarang sudah berada di skala 7. Saya akan meningkatkan lagi itu di skala 9 mungkin Bu Rika. Karena saya yakin dengan adanya kolaborasi saya dengan teman-teman rekan sejawat saya nanti, saya akan bisa menemukan solusi bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa saya yang bermasalah ini. Apa yang Ibu Linda lakukan untuk meningkatkan skalanya berpindah dari 7 menjadi 9 atau 10 ini? Yang pertama mungkin saya sebagai guru mata pelajaran yang anak-anak saya bermasalah di mata pelajaran bahasa Indonesia, saya akan introspeksi diri dulu di mana kekurangan saya ketika melakukan proses pembelajaran dan juga meminta solusinya kepada rekan sejawat saya.
Berarti Bu Linda berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Apakah ada apakah Bu Linda memerlukan bantuan lain untuk untuk apakah Bu Linda membutuhkan bantuan atau dukungan yang lain dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya membutuhkan bantuan. Yang pertama, saya akan konsultasi juga nanti dengan wali kelasnya. Kemudian ketika nanti setelah konsultasi dengan wali kelas, ketika tidak menemukan solusinya, saya akan meminta bantuan kepada guru BK. Bagus sekali ya Bu Linda, berarti Bu Linda sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Linda. Apa yang bisa Ibu Linda dapatkan dari coaching kita pada siang hari ini? Pada coaching hari ini saya bisa lebih rileks lagi dan bisa memahami apa yang nanti akan saya lakukan atau tindak lanjuti kepada siswa saya. Baiklah Bu Linda, mungkin coaching kita pada hari ini cukup sekian. Nanti saya akan melihat lagi tindak lanjutnya seperti apa. Terima kasih atas waktu yang telah Bu Linda luangkan. Baik, terima kasih Bu Rika. Baiklah Bu Rika, setelah saya mengamati Bu Rika melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator tersebut? Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sebagai observer sudah melihat bahwa Ibu sudah menyampaikan alur Tirta dengan baik dan berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah ingin memahami proses alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas masukan yang Ibu berikan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabarnya hari ini? Salam Bu Linda, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu Linda? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga. Baiklah Bu Susi, pada hari ini kita akan Bu Susi akan melakukan coaching dengan coachingnya. Kemudian saya sebagai observer nanti akan menilai dan menindaklanjuti bagaimana proses coaching yang akan Ibu Susi lakukan. Kemudian nanti saya akan melihat dan mengisi rubrik penilaian apakah nanti proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian juga saya akan melihat nanti bagaimana Bu Susi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Kemudian nanti pada proses coaching tersebut saya juga akan melihat bagaimana si coaching bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Susi berikan. Baiklah Ibu Susi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk proses observasi ini. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan pada proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, berarti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kemudian dari 3 kompetensi ini, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu Susi. Untuk pertanyaan terakhirnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Susi dalam proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah, demikianlah ya Bu Susi pra observasi hari ini, dan silakan Bu Susi nanti melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih Bu Susi, sama-sama. Selamat pagi Bu Susi, bagaimana kabarnya hari ini?
Selamat pagi juga Bu Rika, alhamdulillah kabar baik. Kalau Bu Rika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Baiklah Bu Susi, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching sekitar 5-10 menit saja. Apa nih yang akan Ibu Susi bahas pada hari ini? Baiklah Bu Rika, terkait dengan permasalahan ini mengenai guru PJOK saya di sekolah. Saya akan mengajar di kelas 6. Guru PJOK ini setiap masuk di kelas saya, ibu ini kelihatan jengkel, malas lah untuk masuk ke kelas saya. Kemudian saya dengar setelah dia masuk ke kelas 6 itu dia marah-marah. Akhirnya saya tanya kepada guru PJOK itu apa permasalahannya. Katanya ada satu orang anak yang selalu melawan kepada ibu tersebut dan tidak mau mengikuti apa yang ibu PJOK itu perintahkan. Berarti di sini permasalahannya guru tersebut terkendala atau bermasalah dengan siswa yang tidak mau mengikuti perintahnya saat pembelajaran berlangsung. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang bisa diatasi yaitu saya memberikan beberapa masukan kepada guru PJOK tersebut tentang hal anak ini, karena dari waktu pembelajaran dengan saya, guru kelasnya sendiri, anak ini tidak seperti itu. Akhirnya saya berdiskusi dengan guru PJOK itu di mana letak kesalahan dari kedua belah pihak ini. Ada lagi nggak yang ingin kira-kira yang ingin Ibu laksanakan? Ya, saya memanggil anak yang bermasalah itu di jam istirahat. Kami memecahkan masalah tersebut dengan memakai segitiga restitusi, yang mana alhamdulillah dalam permasalahan itu saya sudah dapatkan di mana letak kesalahan dari anak tersebut. Nanti Ibu akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Ya, saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini. Semoga dalam penyelesaian permasalahan ini dapat teratasi dengan cepat dan agar guru PJOK ini bisa mengajar dengan nyaman di kelas saya. Iya. Kalau kita lihat ya Bu, di sini ada rentangnya dari 1 sampai skala 10. Di mana posisi guru tersebut pada saat sekarang? Mungkin posisi guru tersebut berada di posisi 5. Apakah ada usaha untuk meningkatkan posisi agar naik ke level 8 atau 9? Ada Bu, itu diusahakan nanti agar dapat adanya perubahan meningkat dari level 5 menjadi apakah level 8 nanti atau 9. Berarti ada usaha untuk meningkatkan posisi tersebut. Baiklah Bu Susi. Tadi kita sudah melihat bahwa ada usaha untuk meningkatkan pembelajaran sehingga nanti siswa tersebut bisa lebih baik saat pembelajaran PJOK. Dari kegiatan kita pada pagi hari ini, apa yang dapat Ibu Susi simpulkan? Yang dapat saya simpulkan yaitu dari proses coaching kita ini bahwasanya seorang guru itu harus dapat memberikan pembelajaran yang menuntun siswanya, kemudian harus dapat menarik bagaimana siswanya itu dalam pembelajaran itu harus dapat menyenangkan dan jangan sampai terjadi permasalahan seperti yang dialami oleh anak itu tersebut. Baiklah Bu Susi, berarti Bu Susi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolah Bu Susi. Silakan Ibu Susi laksanakan dalam jangka waktu dekat. Nanti beberapa hari kemudian saya akan melihat progresnya seperti apa. Mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu Susi. Ya, sama-sama Bu Rika. Baiklah Ibu Susi, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Sekarang Ibu Susi, apa saja yang ingin Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baiklah, terkait dengan ketercapaian indikator yang dilakukan dalam coaching tadi, saya memberikan pertanyaan tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya sebagai observer sudah melihat bahwa Ibu Susi sudah menyampaikan alur cerita dengan baik.
dan berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam melakukan coaching ini? Yang saya lakukan dalam proses coaching ini, saya akan lebih memahami bagaimana proses alur dari Tirta ini sehingga saya bisa melakukan coaching lebih mudah lagi. Nah, baiklah Bu Susi, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Susi.